Assalamualaikum, balik lagi ke YouTube channel ini dengan aku Anti Hardianti. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang salah satu pembunuh berantai lagi, yaitu sama-sama berada di Inggris, tapi ini adalah seorang wanita yang membunuh 400 bayi selama beberapa masa dekade yang bernama Amelia Elizabeth Dyer. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa Amelia ini adalah seorang Jack the Ripper karena sama-sama pembunuh berantai, sama-sama tinggal di Inggris dan sebagian besar hidupnya tinggal di Whitechapel juga. Tapi perempuan itu biasa disebut dengan Jill the Ripper, bukan Jack the Ripper. Nah, aku akan menjelaskan kenapa dia akan disebut sebagai Jill the Ripper atau Jack the Ripper bagian akhir video. Sebelum itu, boleh dong aku minta like-nya sama subscribe-nya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu aku upload video baru. Oke, langsung aja ke videonya. Yang pertama adalah Amelia Elizabeth Dyer, lahir pada tahun 1836, tanggal dan bulannya ini nggak diketahui. Dia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, 3 saudara laki-laki yaitu William, James, dan Thomas, dan 1 saudara perempuan yaitu Sarah Ann. Dia tinggal di desa kecil bernama Pine Marsh di sebelah Bristol. Ayahnya adalah seorang pembuat ahli sepatu yang bernama Samuel Hobley dan ibunya bernama Sarah Hobley. Nah, Amelia ini seneng banget itu yang namanya menulis sama membaca, di mana dia mengembangkan hobinya yaitu menulis puisi dan membuat sastra. Namun pada saat itu ini ibunya tiba-tiba terkena penyakit tipes. Terus pas sembuh itu dia nggak tahu kenapa terkena penyakit mental alias menjadi gila, dimana itu emosinya meledak-ledak selayaknya orang penyakit jiwa kan, kadang diam, kadang ngamuk-ngamuk. Nah, di sini yang merawat ibunya itu adalah Amelia sendiri. Amelia merawat ibunya hingga meninggal pada tahun 1848. Selanjutnya, para sejarawan mengatakan bahwa inilah yang menyebabkan Amelia terusak juga mentalnya di kemudian hari. Sebelum itu, Amelia kan punya kakak bernama Sarah Ann. Nah, Sarah Ann ini meninggal pada tahun 1841 saat dia berumur 6 tahun. Dan memiliki adik juga yang bernama Sarah Ann yang meninggal pada tahun 1845 saat sedang berumur beberapa bulan. Tapi kan nih ya, tadi kan informasi menyebutkan bahwa dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, tapi ada adiknya lagi yang meninggal dalam usia beberapa bulan. Apa itu tidak dihitung ya? Seharusnya sih dihitung, kan udah lahir. Tapi ya udahlah, kita back to topic. Nah, setelah orang tua Amelia meninggal, dia tinggal bersama bibinya di Bristol, dan sebelum itu dia magang dengan seorang pembuat korset. Nah, tahu kan di zaman Victoria dulu itu korset sangat terkenal, gimana gaun-gaun, baju-baju itu harus menggunakan korset supaya tetap langsing, seperti gambar ini. Pada tahun 1859, ayah Amelia Dyer ini meninggal dan si Thomas adalah kakak pertamanya Amelia ini mewarisi bisnis sepatu keluarga. Tapi entah kenapa kemudian Amelia kehilangan kontak dengan sebagian keluarga besarnya. Kemudian pada suatu hari Amelia menikah dengan George Thomas yang berusia 59 tahun. Tapi pada saat itu Amelia masih berumur 24 tahun. Wah, lumayan ya,
bukan main sih, tapi jauh banget. Itu menurut aku sih. Oke, next, back to topic. Tapi tuh mereka bohong soal umur untuk mengurangi kesenjangan ini, dimana George mengurangi 11 tahun umurnya dan Amelia menambah 6 tahun umurnya. Lalu mereka mempunyai anak bernama Ellen Thomas. Oke, kita akan membahas tentang pekerjaan Amelia Dyer. Setelah menikah dengan George Thomas, dia kemudian belajar dengan seorang bidan yang bernama Ellen Dan untuk dilatih menjadi seorang perawat. Amelia kemudian belajar mencari uang dengan memanfaatkan rumahnya sendiri sebagai sarana tempat wanita-wanita yang hamil di luar nikah ataupun hamil di luar keinginannya. Kemudian setelah lahir, bayi-bayi itu dirawat oleh Amelia dan mendapatkan imbalan dari ibu bayi tersebut. Nah, itulah dulu yang dinamakan sebagai baby farming. Atau kalau misalnya di tempat sekarang nih ya, mungkin tempat penitipan bayi atau praktek mandiri penitipan bayi, semacam itulah. Nah, sebenarnya tuh praktek baby farming ini bagus karena pada zaman Victoria ini ada undang-undang amandemen pada tahun 1834 di mana dia menghilangkan kewajiban finansial dari ayah bagi anak-anak yang lahir di luar nikah. Makanya praktek baby farming ini pada zamannya seseorang atau perawat bertindak sebagai agen atau binaan di mana dia merawat anak-anak tersebut dengan bayaran oleh orang tua anak itu. Jadi misalnya aku kasih contoh nih ya, misalnya ada seorang ibu yang hamil di luar nikah atau hamil yang tidak diinginkan. Nah, dia pergi ke praktik baby farming itu, dia dirawat sampai melahirkan, kemudian bayinya dioper sama agen atau perawat tersebut. Selanjutnya perawat tadi mendapatkan bayaran beberapa kali atau satu kaligus bayaran dari ibu anak tersebut. Nah, di mana ibu ini? Nah, ibu ini pergi kerja dulu, maksudnya sukses dulu. Jadi kalau misalnya dia mau ambil anaknya lagi, dia sudah matang secara finansial. Seperti itulah kurang lebih. Kalian ngerti gak sih? Oke, next. Nah, disinilah praktik-praktik itu banyak dibuka pada zaman Victoria. Tapi ada juga agen-agen yang sangat-sangat jahat, di mana seorang bayi kan biasa cengeng atau manja. Nah, dia itu mengatasinya dengan cara membius, kemudian memberikan obat supaya bayi itu tetap tenang. Dan ada pula untuk menghemat pengeluaran, bayi ini tidak diberikan makan sama sekali atau dengan niat mempercepat kematian bayi tersebut. Wah, ini jahat banget. Oke, lanjut. Tahun 1869, suami Amelia ini meninggal dan tinggallah Amelia membutuhkan masukan finansial. Sebelumnya dia kan punya ilmu tentang perawat, tentang keperawatan gitu. Nah, bidan Dan ini sekalian mengajarkan Amelia tentang baby farming. Jadi Amelia ini membuka praktek baby farming di mana dia bertindak jauh, yaitu memasang iklan-iklan di koran, dan dia menuliskan bahwa dia adalah wanita yang terhormat dan menyediakan rumah-rumah yang nyaman, lalu memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak-anak yang dititipkan itu. Nah, dari iklan ini kan biasanya kan kalau kita lihat, wah, sangat menggiurkan ya. Jadi banyak ibu-ibu yang menitipkan anaknya, dan Amelia ini meminta 1 kali bayaran dengan cash. Pintarnya Amelia ini, dia meminta 1 kali bayaran cash. Jadi kan biasa kalau di zaman sekarang tuh ya, kita nitip anak di suatu tempat penitipan anak atau babysitter.
di mana kita membayar dia per bulan, tapi ini Amelia meminta 1 kali uang cash dengan 1 kali jasa. Namun daripada menghabiskan uang ini untuk anak-anak tersebut, lebih baik katanya anak ini disingkirkan saja. Awalnya Amelia menggunakan teknik overdosis steroid. Nah, steroid ini maksudnya menggunakan obat-obat terlarang atau obat-obat keras atau seperti heroin juga, itu anak-anak tersebut meninggal dengan cara overdosis. Kejam banget sumpah, gedeg. Oke, sabar. Oke, lanjut. Lalu kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana saat anak ini meninggal? Nah, Amelia ini pergi ke petugas koroner untuk mengkonfirmasi bahwa bayi itu apakah benar-benar meninggal. Lalu keluarlah surat kematian bayi tersebut, dan dia kemudian pura-pura bersedih dan berduka. Tahun 1872, Amelia kemudian menikah lagi dengan William Dyer, ya nama belakang Amelia sekarang. Dia merupakan seorang pekerja pabrik bir di Bristol, dan dia melahirkan Mary Ann yang biasa dipanggil dengan Polly, dan 1 anak laki-laki yang bernama William Dyer. Samalah nama bapaknya. Lanjut. Kemudian Amelia ini meninggalkan suaminya. 1879, seorang dokter mencurigai si Amelia ini karena dia memiliki tingkat kematian tinggi pada anak yang dirawat oleh Amelia tersebut. Kemudian melaporkan Amelia pada pihak yang berwenang, tapi bukannya diperiksa lebih detail. Amelia hanya mendapatkan hukuman sebanyak 6 bulan penjara karena menelantarkan bayi-bayi itu. Dan kalau misalnya diperiksa lebih detail lagi dan Amelia ini tertangkap, tidak akan korban banyak berjatuhan lagi. Oke, next. Mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya bayi itu meninggal, kemudian ada orang tua yang mau mengambil anaknya, bagaimana? Nah, Amelia ini mengakalinya dengan memberikan anak lain. Ya, kita bisa tahu kan kalau misalnya anak semakin besar, semakin berubah wajahnya, semakin besar, semakin berubah. Ya, gitulah pokoknya dia ngambilnya kayak gitu, dasar ya. Oke, lanjut. Amelia ini kemudian berpikir, kalau misalnya aku terus-terus melaporkan kematian bayi-bayi yang dirawat aku sendiri, aku akan dalam bahaya. Kemudian Amelia di sini bertindak sendiri. Kalau misalnya ada bayi yang meninggal, dia itu membungkus bayi itu sendiri, kemudian menguburkannya atau membuangnya di sungai. Pokoknya pola pembunuhannya ini tidak tentu. Selanjutnya, kenapa dia terus-terusan lolos? Amelia ini sangat jeli memperhatikan petugas dan kepolisian, di mana dia kalau misalnya mau ditangkap atau diperiksa, dia akan pura-pura mempunyai penyakit mental atau mengancam dirinya untuk bunuh diri. Ini kemudian terus-terus berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan terus-terus mengganti identitasnya supaya tidak diketahui polisi dan petugas, dan juga untuk menghindari ibu yang mencari anaknya untuk minta dikembalikan. Perkirakan 30 tahun pengalamannya sebagai baby farming dan mengantongi banyak uang dan memakan kurang lebih 400 jiwa anak-anak dan bayi. Dan para ahli mengatakan bahwa jika misalnya kasus ini tidak terungkap, bisa jadi korban tersebut bisa 2 kali lipat dari korban yang terjadi sekarang. Bulan Maret tahun 1896, seorang tukang perahu yang sedang memancing di Sungai Thames, pada saat dibuka dia kaget dan menemukan mayat bayi perempuan yang dibungkus kertas
kemudian dia melaporkannya ke pihak yang berwenang. Kemudian melihat sebuah kertas, dan di kertas itu di ujungnya terdapat tulisan yang sudah pudar yang bertuliskan Nyonya Thomas dan beserta alamatnya, yang berarti alamat itu adalah alamat Amelia Dyer. Ini belum menuduh Amelia untuk tindak kejahatannya, melainkan dia menjebak Amelia Dyer ini karena dia kan seorang buronan kan. Polisi menggunakan seorang wanita yang dijadikan sebagai umpan, di mana wanita itu memasang iklan di koran bahwa dia sedang mencari pengasuh anaknya. Kemudian otomatis dijawab oleh Amelia Dyer. Polisi secara otomatis dituntun oleh Amelia itu sendiri. Setelah sampai dan menggeledah rumah Amelia, polisi mendapatkan bau busuk dari rumah tersebut dan menemukan beberapa meter kain untuk digunakan melilit bayi tersebut, iklan di Telegram tentang adopsi, dan juga beberapa surat dari orang tua yang menanyakan kabar anaknya. Itu ditemukan pula beberapa tumpuk barang yang diduga bahwa Amelia ini akan kabur lagi ke tempat lain. Polisi kemudian mengeruk sungai Thames untuk menemukan mayat-mayat bayi lainnya, dan mengetahui itu Amelia mengatakan bahwa ciri khas dari pembunuhan yang dilakukan oleh dia itu sendiri adalah bayi dengan lilitan karet putih di lehernya. Pada tanggal 4 April 1896, polisi menangkap Amelia, dan Amelia mengaku telah membunuh, tapi sebelumnya dia mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan antara anak dan menantunya di mana pembunuhan itu terjadi. Untuk Polly dan Arthur, anaknya Amelia. Awal bulan Mei, polisi memeriksa Polly dan Arthur dan menemukan bahwa dia benar bukan kaki tangan dari pembunuhan yang dilakukan oleh Amelia itu sendiri. Selanjutnya, Amelia menulis surat permohonan yang ditulis dan diterjemahkan yang berbunyi, "Tuan, tolong beri aku kesempatan menyampaikan ini kepada hakim pada hari Sabtu tanggal 18. Aku telah membuat pernyataan ini karena aku mungkin tidak memiliki kesempatan, maka aku harus membebaskan beban pikiranku. Aku tahu dan aku merasa bahwa hari-hariku tinggal menghitung waktu di bumi ini. Tapi aku merasa itu adalah hal yang mengerikan jika kita melibatkan orang-orang yang tidak bersalah ke dalam masalah. Aku tahu bahwa aku harus bertanggung jawab di hadapan Penciptaku di surga atas kejahatan mengerikan yang telah aku lakukan. Tapi karena Tuhan yang Maha Kuasa adalah hakimku di surga, bahwa anakku Mary Ann Palmer dan suaminya Alfred Ernest Palmer, dengan sungguh-sungguh aku menyatakan tidak ada satupun dari mereka yang ada hubungannya dengan kejahatanku. Mereka tidak pernah tahu bahwa aku telah melakukan hal yang jahat sampai semuanya terlambat. Aku berbicara jujur dan benar bagaimana aku berharap untuk diampuni. Aku sendiri harus berdiri di hadapan Sang Pencipta di surga untuk menjawab semuanya yang telah dilakukan oleh kedua tanganku di surga. Oke, lanjut. 22 Mei 1896, Amelia muncul di Old Bailey, kemudian menyerahkan diri lalu mengaku bersalah atas satu pembunuhan. Katakan bahwa penyakit mentalnya lah yang menyebabkan dia melakukan kejahatan. Juri atau istilahnya hakim pada waktu itu mengatakan bahwa dia berbohong dan penyakitnya memalsukan penyakit mentalnya untuk menghindari hukuman.
yang dijatuhi hukuman gantung, dan sebelum eksekusi itu dilakukan oleh Clinton di penjara Newgate, Rabu 10 Juni 1896 jam 9 pagi, dia mengatakan bahwa I have nothing to say. Maksudnya aku tidak punya kalimat untuk dikatakannya, sebanyak itulah. Dari pembunuh berantai yang membunuh kurang lebih 400 bayi dan anak-anak yang tidak berdosa. Nah, karena kasus Amelia ini, perhatian nasional mendesak pemerintah untuk merevisi undang-undang tentang baby farming supaya tidak ada korban lagi. Sementara kurang lebih 400 bayi dan anak-anak menjadi korban Amelia, hanya 3 yang dikonfirmasi sebagai korban Amelia secara sah. Nah, itu tadi adalah kisah nyata dari kasus pembunuh berantai Amelia Dyer. Next video, aku mengatakan bahwa ada spekulasi yang mengatakan bahwa Amelia ini adalah seorang Jack the Ripper. Pada video sebelumnya kita telah membahas tuntas tentang beberapa tersangka yang diduga sebagai Jack the Ripper. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton dulu. Kita bahas secara singkat saja. Nah, kan beberapa tersangka dari Jack the Ripper pada video sebelumnya itu semua kandidatnya adalah seorang pria. Tapi para rapperologis mengatakan bahwa kemungkinan Jack the Ripper ini adalah seorang wanita yang biasa disebut Jill the Ripper. Seorang bidan dan perawat cukup pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia. Dan dalam kasus The Ripper, 3 korban telah kehilangan rahimnya dan ditemukan bahwa tidak ada sama sekali pelecehan seksual. Selanjutnya yaitu pada tubuh korban ada goresan kuku, dimana kalau kita pendek nggak mungkin yang bisa menggores. Mestinya perempuan kan beberapa perempuan memiliki kuku yang panjang. Lalu ditemukan 3 kancing sepatu boots, tapi di dekat mayat itu ada sepatu boots, melainkan sepatu boots menggunakan tali, bukan dengan kancing. Dan yang terakhir yaitu tumpukan pakaian yang rapi di dekat mayat Annie Chapman yang merupakan kebiasaan seorang wanita. Nah, selanjutnya Amelia ini tinggal di beberapa titik Whitechapel. Beberapa waktu lalu pula dia masuk rumah sakit jiwa. Dan yang terakhir, dia sangat membenci masa lalunya, di mana itu dia merawat ibunya yang sedang kena penyakit jiwa, tapi berhasil meredam emosinya selama ibunya masih hidup. Next, apakah itu semua yang membuat dia dendam kepada wanita setelah dia dewasa? Nggak ada yang tahu. Atau bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Nah, selesai sudah pembahasan yang panjang ini. Semoga kalian gak bosan. Selanjutnya komen dong di bawah perspektif kalian dan opini kalian, bagaimana menurut kalian dengan Amelia Dyer ini. Dan jangan lupa like kalau kalian suka dan subscribe. Selanjutnya sekalian ide-ide bahasan apa yang kalian ingin dengar dari aku, silahkan komen di bawah. And see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.